bagaimana yang bisa mengenal diri, bagaimana yang bisa mengenal sampean kalau belum mengenal diri sendiri? Ya betul. Ya. Kalau yang sudah tahu siapa diri yang otomatis yang bisa mengetahui semua orang. Tapi yang harus kita ketahui adalah yang paling substansial, yang paling ada, yang sungguh-sungguh ada. Yang tidak ada yang nggak perlu dikenal. Dan banyak manusia yang belum mampu menggunakan pikirannya. Bukan menggunakan. Selama dia belum tahu apa itu pikiran dan bagaimana cara kerjanya pikiran, maka kita sebut dia baru mempermainkan pikirannya. Baru bermain-main dengan pikirannya. Sama seperti anak kecil yang bermain-main dengan pedang yang ada di tangannya. Kira-kira berbahaya nggak? Sangat-sangat berbahaya. Dan kalau berbahaya, siapa yang paling celaka? Ya dirinya. Karena Betul. dia paling dekat dengan pedang itu. Dan kecelakaan yang dialami oleh manusia setiap hari karena bermain-main dengan pedangnya, bermain-main dengan pikirannya, bermain-main dengan nafsunya. Itu makanya kenapa kita harus belajar spiritual. Ya, belajar spiritual itu sebenarnya bukan hal yang muluk. Belajar mengenali pikirannya dan belajar bagaimana mengendalikannya. Belajar bagaimana keluar dari pikiran dan bisa mengendalikan pikiran. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Sebelum ombak-ombak muncul ke permukaan, yang ada hanya samudra raya yang dalam tak terukur dan tak terduga. Sebelum ada keinginan-keinginan yang muncul ke permukaan, yang ada hanya keheningan. Oleh karena itu, hancurkanlah segala ketergantungan dan segala perbudakan. Karena keinginan-keinginan dan ketakutan-ketakutanmu yang telah membuatmu terpisah dari kenyataan, terpisah dari samudra diri sejatimu sendiri yang sebenarnya, yang tidak terduga. Apapun yang sedang memperbudak dan sedang menjajahmu adalah keinginan-keinginan dan ketakutan-ketakutanmu sendiri. Karena yang kamu inginkan berada di luarmu dan selalu berubah. Oleh karena itu, carilah yang selalu ada, yang tersembunyi, yang tidak pernah berubah sedikit pun. Sesungguhnya perjalanan spiritual itu sangat menarik dan menyenangkan. Benar-benar sebuah wisata dharma, sebuah perjalanan dharma untuk mencapai moksa, mengalami kenyataan yang sebenarnya. Namun demikian harus selalu diingat dan harus selalu waspada terhadap setiap gerak pikiran dan keinginanmu yang selalu mudah berubah dan meragu, yang bisa merusak dan menodai kualitas kesungguhanmu yang penuh keikhlasan menjadi berpamrih. Langkah perjalananmu menjadi bertujuan tertentu untuk memperoleh kepentingan-kepentingan dan keuntungan-keuntungan semata, sehingga penyimpangan arah dan tujuan pun menjadi terjadi. Sesungguhnya ombak-ombak hanyalah tarian samudra raya yang tersembunyi di bawahnya. Tidak ada tarian tanpa penari dan sebaliknya, tidak ada penari tanpa tarian. Ada ombak-ombak, pasti ada samudra raya yang dalam tak terduga di bawahnya. Namun kebanyakan manusia tidak mampu mengetahuinya, kecuali sebatas yang nampak di matanya. Manusia tidak mampu melihat tarian tanpa penari, dan sebaliknya tidak mampu melihat penari tanpa tarian. Keduanya secara hakiki menyatu, tak terpisahkan, hanya nama dan bentuk yang telah memisahkan kenyataan yang sebenarnya dari jangkauan kecerdasan pikiran manusia.
Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan Hyang Welo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semuanya. Channel istimewa yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Dan di dalam kesempatan yang baik kali ini, Hyang hanya sekedar menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada Hyang. Dan tentunya Hyang akan menjawabnya dalam tataran dan kajian spiritualitas yang terkadang Hyang pinjam istilah-istilah agama sebagai penjelas dalam memberikan makna substansial yang sebenarnya. Dan pada kesempatan kali ini Hyang ingin mengangkat kembali tentang dialog khusus dengan Nawari yang datang jauh-jauh dari Bangkalan, Madura. Oleh karena itu, mari kita dengarkan. Semoga saja pencerahan kali ini bisa memberikan tambahan pengetahuan tentang spiritualitas. Salam satu hati. Karena perjalanan spiritual itu perjalanan yang tidak sederhana. Perjalanan untuk mencari dirinya sendiri, mencari pasal-pasal siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi ketika mereka sibuk mencari pasal-pasal tersebut, terjebak oleh keinginan-keinginan kembali, terjebak oleh harapan-harapan, terjebak oleh ketakutan-ketakutan. Akhirnya kembali ke masalah dualitas. Padahal bayangan itu nggak perlu dikejar. Kalau yang berbicara tentang bayangan, yang disebut bayangan adalah dunia. Jadi dunia itu nggak perlu dikejar. Kalau dia dikejar, semakin menjauh. Bayangan itu kan simbolisasi dari dunia. Jadi apabila kita terus mengejar matahari, terus mengejar cahaya, otomatis bayangan ada di belakang kita. Otomatis bayangan akan mengikuti kita. Dan kita nggak perlu lagi mengejarnya. Dan ketika orang mengejar matahari, mengejar cahaya, kita fokus pada satu kiblat, bukan dua. Sementara orang-orang mengatakan, wah kita tuh nggak bisa hidup spiritual doang, kita juga harus masalah duniawi gitu. Nah, seolah-olah kita harus fokus pada dua, matahari juga bayangan. Bisa ini? Ya jelas nggak bisa. Ya kita harus fokus pada matahari, pada cahaya, otomatis bayangan itu ada dengan sendirinya. Dia tidak nampak, memang dia ada di belakang kita. Bagi orang-orang yang mengejar cahaya, bayangan itu tidak nampak, tapi dia mengikuti kita. Yang ada cuma cahaya di depan kita. Tapi bagi orang-orang yang mengejar bayangan, sementara dia rindu cahaya, tapi dia juga ketakutan, maka dia tanpa dengan pengetahuannya yang terbatas, dia kejar dunia. Dia kejar semua kebutuhan hidup dalam pengertian yang dualitas. Padahal yang semua kebutuhan hidup itu sudah ada. Ya, sebaiknya kita memang harus terus-menerus mengejar cahaya. Dunia dengan sendirinya akan mengikuti. Ya, cahaya di sini mungkin yang kita kejar pertama adalah cahaya diri sendiri, jati diri. Yang pada akhirnya kita akan menemukan cahaya yang besar, yang sebenarnya. Kita temukan dulu yang mikrokosmos untuk mencapai yang makrokosmos. Jagat cilik ini harus kita kenal dengan baik. Karena jagat kecil ini merupakan kunci bagi kita untuk mengenal jagat besar yang lebih luas, lebih universal. Dan kita tidak akan bisa mengenal jagat yang besar sebelum mengenal jagat yang kecil. Makanya ada kata-kata, mengenal diri sendiri adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Dan orang tidak akan bisa mengenal Tuhan sebelum dia mengenal dirinya. Bagaimana yang bisa mengenal diri? Bagaimana yang bisa mengenal sampean kalau belum mengenal diri sendiri? Ya betul. Ya, kalau yang sudah tahu siapa diri yang, otomatis yang bisa mengetahui semua orang. Tapi yang harus kita ketahui adalah yang paling substansial, Yang paling berbobot lah ini. yang paling ada, yang sungguh-sungguh ada. Yang tidak ada yang nggak perlu dikenal.
Seperjalannya kalau boleh tahu gini ya. Ya, gimana? Nah, untuk bisa menjadi motivasi dalam hidup diri gitu. Ya. Yang itu bisa mencapai makom spiritual mulai dari pengetahuan biasa sampai kebatinan sampai ke spiritual tanpa pamrih itu. Kira-kira gimana ya kok sampai bisa mencapai segitunya sampai? Sebetulnya yang tidak punya pengetahuan dan tidak punya pengetahuan sama sekali. Yang tahu adalah yang ingin mengenal diri yang sebenarnya, itu saja. Jadi nggak ada keinginan dan nggak ada pengetahuan sama sekali apa itu spiritual. Dulu yang hanya ingin menjadi diri yang. Bagaimana sih menjadi diri sendiri itu? Sehingga yang dari mulai kecil yang tidak ingin meniru yang lain karena yang ingin menjadi diri sendiri. Sehingga tampilan yang berbeda dengan yang lain karena yang pemberontak. Kenapa harus sama? Kenapa aku harus seperti itu? Apa kalau berbeda saya salah? Apakah kalau berbeda saya berdosa? Ukuran dosa dan tidak di mana? Gitu. Itu yang terus-menerus membuat yang tidak pernah lelah untuk siapa mencari diri sendiri. Yang mencoba untuk memahami apa itu dosa, apa itu tidak, apa itu. Dan keadaan masyarakat pun juga sudah memberikan pelajaran buat siang dengan pola-pola mereka yang berbeda-beda. Keberadaan umat beragama yang satu dengan yang lainnya bertengkar, hanya persoalan-persoalan dualitas, hanya persoalan-persoalan bahasa, nama, dan bentuk. Itu yang membuat yang mencoba untuk mencari. Sebetulnya Tuhan itu ada berapa? Kenapa tiap agama punya Tuhan sendiri-sendiri? Kenapa agama itu berbeda-beda? Dan semakin yang dalami, ternyata yang berbeda-beda itu bukan agamanya, tapi pemahaman para penganutnya. Jalannya dalam artian jalan gitu. Ya, yang sebetulnya yang membuat berbeda-beda itu pemahaman para penganutnya. Kalau jalan itu sebetulnya berbeda-beda. Itu dikarenakan ruang dan waktu yang berbeda. Ruang waktu yang berbeda. Mungkin kendaraan di zaman Majapahit dengan kendaraan di zaman sekarang berbeda. Yang berbeda kan cuma bentuknya. Dulu kuda, sekarang mobil. Ya kalau kita lihat perbedaannya sebenarnya kelihatan, tapi kan secara substansial kan sama-sama kendaraan. Bentuknya berbeda. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa membedakan mana persoalan substansial dan mana persoalan aksidental. Substansinya kan kendaraan, ya kan? Sedangkan yang mereka ributkan persoalan-persoalan bentuk. Dari kuda menjadi mobil kan jauh sekali, ya. Nah, yang semacam ini kadang-kadang mereka ributkan, gitu. Itu yang membuat yang terus-menerus mencari Tuhan itu ada berapa, namanya siapa, kenapa setiap agama mempunyai nama Tuhan yang berbeda-beda. Dan yang semacam itu sebetulnya sudah bisa kita jawab kalau mampu kita bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya secara hakul yakin. Tapi secara logika kita juga bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya hanya dengan logika saja. Hanya dengan logika saja kita bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya. Tapi banyak manusia yang belum mampu menggunakan logikanya. Makanya kenapa di dalam Quran itu ada tantangan buat manusia. Quran selalu menantang manusia dengan afala taqilun, afala tazakkarun, afala ta'lamun. Di mana akalmu? Di mana pikiranmu? Kenapa kau tidak gunakan pikiran? Dan banyak manusia yang belum mampu menggunakan pikirannya. Ya, mungkin karena itu ya. Maaf ya, ini maksudnya bisa lebih asik lah dalam ngobrol kan begitu. Mungkin mereka itu
saking sibuknya dengan bayangan-bayangan itu sehingga dia lupa gitu. Apa bisa seperti dikatakan seperti itu ya? Bisa, tapi pada intinya orang kita sebut belum bisa menggunakan. Ya. Kita bisa menyebut orang itu belum bisa menggunakan akalnya karena dia belum tahu akalnya. Sekarang kita anak kecil, ya. Anak kecil kita kasih laptop atau kita kasih dia pistol atau pedang. Kira-kira apa yang dilakukan anak-anak terhadap pedang, pistol dan laptop itu menggunakan atau mempermainkan? Yang jelas semuanya itu pasti akan mempermainkan. Tidak menggunakannya kan? Tidak, karena dia masih belum punya kesadaran tinggi gitu. Dan belum tahu apa itu lah. Iya. Karena syarat orang disebut menggunakan kan setelah tahu apa gunanya. Setelah tahu cara kerjanya. Bagaimana cara kerjanya alat ini, untuk tujuannya apa. Ini baru bisa disebut menggunakan. Anak kecil dipegangi pistol, kira-kira kemudian pistol itu akan dianggap sebagai mainan oleh anak-anak. Berbahaya nggak? Sangat berbahaya. Begitu pula pikiran kita. Kalau kita nggak tahu bagaimana, kalau kita nggak mengenal dan mengetahui apa itu pikiran, maka cenderung kita mempermainkan pikiran kita, bukan menggunakan. Selama dia belum tahu apa itu pikiran dan bagaimana cara kerjanya pikiran, maka kita sebut dia baru mempermainkan pikirannya, baru bermain-main dengan pikirannya. Sama seperti anak kecil yang bermain-main dengan pedang yang ada di tangannya. Kira-kira berbahaya nggak? Sangat-sangat berbahaya. Dan kalau berbahaya, siapa yang paling celaka? Ya dirinya, karena betul. Dia paling dekat dengan pedang itu. Dan kecelakaan yang dialami oleh manusia setiap hari karena bermain-main dengan pedangnya, bermain-main dengan pikirannya, bermain-main dengan nafsunya. Itu makanya kenapa kita harus belajar spiritual. Ya, belajar spiritual itu sebetulnya bukan hal yang muluk. Belajar mengenali pikirannya dan belajar bagaimana mengendalikannya. Belajar bagaimana keluar dari pikiran dan bisa mengendalikan pikiran. Karena ketika kita mampu mengendalikan pikiran, berarti kita penunggang. Iya kan? Kalau kita masih dikendalikan oleh pikiran, berarti kita masih terseret oleh kuda-kuda yang kita tunggangi. Sama seperti kita terseret oleh kendaraan-kendaraan yang kita naiki. Buset semua. Wah, seperti itu. Iya betul. Luar biasa. Berarti saya itu nggak salah ya Yang ya, bisa datang ke sini dengan membawa cinta. Ya semoga saja perjalanan spiritual semacam ini banyak sekali gangguan di jalan. Kita tetap waspada. Makanya ada istilah eling lan waspodo. Ya. Artinya kita harus selalu ingat pada kiblat, pada tujuan dari perjalanan ini. Kita harus selalu ingat pada tujuan, pada kiblat, ya, perjalanan hidup ini. Tapi apabila kita dalam perjalanan hidup ini kita fokus pada kiblat, hanya fokus pada tujuan, maka kehidupan menjadi membosankan. Gak ada seni, sama seperti kita naik kereta mau ke Jakarta. Di kereta kita hanya mikir kapan sampai Jakarta, kapan sampai Jakarta, kapan sampai Jakarta. Perjalanan akan membosankan. Oleh karena itu nikmatilah perjalanannya. Tapi dalam proses menikmati ini jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita terus terikat, kemudian lupa pada tujuan. Oleh karena itu dalam menikmati perjalanan ini kita harus tetap waspada. Waspada. Nikmatilah kehidupan ini tapi dengan penuh kewaspadaan. Agar kita tidak lengah kemudian lupa pada tujuan. Selalu eling pada tujuan. Jadi ini perjalanan seperti itu. Terhindar dari kelengahan. Terhindar dari keterikatan. Karena banyak sekali yang kita akan bertemu dengan hal-hal yang membuat kita terikat. Apa saja? Wanita, harta, tahta. Ini tiga hal yang paling mengikat. Dan kita harus waspada ini.
ini harus kita harus mampu menikmatinya untuk bersyukur, tetap waspada agar tujuan utama tetap kita pegang. Terus kadang-kadang tuh saya tuh gini, ya. Apakah benar menurut Yang di dalam spiritualnya Yang sendiri dalam perjalanannya? Kalau saya tuh menemukan begini ya. Sebenarnya saya tuh mendalami dalam spiritual penuh dengan cinta itu. Di dalam diri tuh gak ada siapa-siapa melainkan diri. Tapi di dalam diri itu awal mulanya itu berlapis gitu. Ini yang sulit dipahami oleh kadang-kadang di keluarga saya sendiri. Saya tuh tidak mau terikat dengan dogma. Ya apa sebenarnya dalam dari semua diri ini kan gitu. Ternyata aku masuk ke dalam itu, aku banyak menemukan hambatan. Setelah saya itu melepas itu semua, saya tuh menemukan keraguan yang sangat luar biasa. Waktu dulu gitu. Keraguannya di mana? Apakah benar diri ini sebenarnya diri saya gitu? Sedangkan diri ini kan bongkahan yang gak lama, gak kekal abadi saya gitu. Gak mungkin saya gitu, bingung lagi, gila. Saya tuh mencari guru spiritual lagi untuk menanyakan apakah benar saya ini keluar lagi saya. Nah setelah aku keluar ada 2. Setelah aku masuk gak ada, cuma 1. Terus saya gitu, apakah benar saya ini gitu. Terus saya tuh naik lagi. Ternyata aku meyakini sebenarnya diri itu adalah diri, tapi bukan diri dohir, melainkan diri cahaya itu sendiri gitu. Sedangkan saya ini hanyalah sebagai alat atau wayangnya saya gitu. Terus saya itu bermunajat kepada sang pemilik cahaya itu sendiri. Ya Allah, ini dalam versi keyakinanku gitu ya. Saya yakin ya Allah, sesungguhnya diriku ini tidak ada, yang ada hanya Engkau. Dan Engkau itulah adalah nyatanya diriku. Karena aku ini diselimuti oleh dirimu. Tidaklah mungkin aku berada di luar darimu. Pasti aku ada di dalam dirimu. Karena Engkaulah, kata waktu di pesantren itu, laisa kabislihi syai'un. Engkaulah yang mencakup luar maupun dalam dariku. Maka dariku aku bersekarang bersaksi, Engkaulah cinta pertama dan terakhirku. Di saat aku datang dan kembali juga kepadamu, dan semua itu hanyalah cuma perumpamaan belaka dalam hidup. Itu bagi spiritual saya itu menurut yang itu gimana? Apakah itu salah? Kalau memang salah itu tolong diklarifikasi untuk pembimbingan lebih lanjut gitu ya. Dalam spiritualitas mungkin kita banyak menemukan dogma-dogma, pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kita dapatkan melalui proses berpikir maupun proses mendengar. Ya. Yang semuanya itu baru merupakan langkah pertama, yaitu mendengar. Ya. Mendengar. Maka kita harus melanjutkan sampai menyentuhnya, mengalaminya. Ya. Nah, dogma itu ada yang benar, ada yang salah. Ya. Perkataan orang-orang yang sudah mengalami, ya, apapun yang dia ucapkan, ya, adalah berbasis pada kenyataan yang dialaminya. Ya kan? Sehingga perkataannya nggak jauh dari apa yang dialaminya. Namun perkataan ini akan dianggap dogma bagi orang-orang yang belum mengalami. Jadi tidak semua dogma itu betul-betul sesuatu yang bohong. Tapi banyak orang-orang yang punya pengetahuan terbatas, kadang-kadang mengeluarkan fatwa-fatwa, dogma-dogma. Ini bisa saja dogma-dogma ini muncul dari pikirannya sendiri. Jadi harus bisa membedakan mana dogma yang benar dan mana dogma yang salah. Karena selama kita mendengar
dan kita belum bisa membuktikannya, dia masih dogma. Tapi dogma itu ada yang berbasis pada kenyataan dan ada yang bersumber dari pikiran orang-orang itu sendiri. Gitu. Maka di situ dibutuhkan satu perjalanan yang cukup panjang untuk mengetahui yang sebenarnya. Maka jalan pertama untuk mengetahui Tuhan, maka ukurannya adalah diri sendiri. Maka kalau ketika semua orang melawan perjalanan, maka yang ditemui adalah dirinya sendiri. Itu baru langkah pertama. Baru langkah pertama. Oleh karena itu orang kalau berhenti di situ, maka keraguan akan muncul. Karena itu baru langkah pertama. Dia baru menemukan kunci. Ya. Kenyataan kita ini merupakan kunci untuk menemukan kenyataan yang sebenarnya. Karena kenyataan kita masih ada pada batas yang nampak ini. Masih pada batas pada yang nampak, pada bentuk dan nama. Tapi ini merupakan kunci yang sangat menentukan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Maka dalam kehidupan ini sebetulnya cuma ada dua saja. Hanya ada dua saja, yang nampak dan yang tidak nampak. Ya. Cuma yang nampak ini juga ada dua. Ya. Ada yang nampak tapi dia tidak memiliki pijakan pada substansi. Dia nampak tapi dia tidak memiliki substansi. Ya. Jadi juga ada yang nampak tapi dia memiliki substansi. Jadi ada dua penampakan. Penampakan yang satu itu tidak memiliki substansi, penampakan yang satu dia memiliki substansi. Seperti misalnya siang dan malam, itu nampak. Semua orang tahu ada siang, ada malam. Tapi siang malam itu tidak memiliki substansi. Karena mereka selalu berubah-ubah. Nah, penampakan yang semacam ini yang disebut ilusi. Tapi ada penampakan yang memiliki substansi. Seperti nampaknya sampean. Semua penampakan yang memiliki substansi, inilah yang disebut penampakan yang muncul dari kenyataan. Tapi penampakan ini bukan kenyataan yang sebenarnya. Jadi yang melihatnya dari dua. Yang melihatnya dari dua. Dan dua ini selalu bersama. Tidak pernah terpisah. Seperti apa yang dikatakan Siti Jenar, bahwa kalau kamu hanya mengundang Siti Jenar saja, nggak ada, yang ada Tuhan. Terus kalau kamu mengundang Tuhan saja, maka Tuhan nggak ada, yang ada Siti Jenar. Tapi kalau diundang dua-duanya, baru bisa datang. Ya, sama dengan sampean sing tak undang adalah tubuhnya saja ke sini tanpa ruhnya, bisa datang? Nggak bisa datang. Kemudian ruhnya saja yang saya undang tapi tanpa tubuh, ya nggak bisa datang. Karena kedua-duanya itu merupakan pasangan yang nggak terpisah. Seperti ombak dan samudra. Ombak itu yang nampak, ya. Tapi penampakan ombak itu benar karena di bawah ombak ada samudra. Samudra adalah substansinya, gitu kan? Dan dalam kehidupan ini hanya ada dua. Sampai tidak akan mungkin melihat samudra tanpa ombak, dan tidak akan mungkin juga sampai melihat ombak tanpa samudra. Ombak dan samudra selalu bersama. Yang nampak ini kan ombak. Iya, betul. Tapi di bawah ombak ada samudra. Nah, samudranya, kedalaman samudranya yang berbeda-beda. Ya, bayang. Iya. Coba kalau ombaknya di pantai dengan ombak yang di tengah lautan, dalamnya sama Bang? Tidak. Bisa kan jauh. Tidak sama. Maka kalau kita perumpamaan samudra itu adalah Tuhan, dan yang nampak ini adalah alam semesta termasuk kita, maka ini adalah perwujudan Tuhan sendiri. Bahwa semua yang nampak adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Dalam Quran kan dikatakan bahwa kemana saja kamu menghadap, yang kamu lihat adalah wajahku. Jadi sampean, saya, dan lain sebagainya, ini wajah Tuhan. Bahkan sampai semut, sampai pasir pun wajah Tuhan. Kita hanya ombak-ombaknya saja.
Tuhanlah sebagai samudranya. Tinggal tergantung samudra sampean dengan samudra saya dalam mana. Luar biasa. Hah? Luar biasa itu. Loh, Luar biasa. hah? Luar biasa. Semua adalah merupakan ombaknya, tapi kedalaman samudranya yang berbeda. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia adalah mencari kedalamannya. Mengukur di dalam diri sendiri Iya, gitu ya. kemudian mencoba untuk mencari yang terdalam. Nah, kita saling menghormati berdasarkan kedalaman. Kedalaman itu bisa nampak, bisa tidak. Orang-orang biasa hanya mampu melihat ombaknya. Ya betul. Wah, sama-sama manusia kok. Tapi kan kedalamannya berbeda. Semua adalah merupakan perwujudan Tuhan. Tapi tingkat kesadaran kita terhadap Tuhan berbeda. Semut aja mungkin kesadarannya belum ada kesadaran. Padahal itu juga merupakan pengajawantahan Tuhan. Tapi tingkat kesadarannya belum ada. Maka menjadi manusia adalah merupakan peluang bagi kita untuk mencapai kesadaran tertinggi. Hingga mencapai pada kesadaran Tuhan yang sebenarnya. Oh, berarti itu, maaf ya, Iya. motong ya. Ya. Berarti itu bisa dikatakan dengan mi'raj yang tertinggi itu ya. Ya. Mi'raj itu adalah merupakan gambaran puncak pendakian. Pendakian spiritual kita. Iya. Sedangkan yang disebut dengan pendakian, jadi ada perjalanan ke atas. Nah, yang berjalan ke atas adalah kesadaran. Kesadaran itu hanya merupakan anak tangga. Dia merupakan gunung yang tempat kita mendaki. Ya. Sedangkan puncaknya tangga itu bukan puncak spiritual. Dia masih tetap di tangga. Puncak gunung juga bukan puncaknya spiritual. Dia hanya ujung tangga saja, tahu tuh ujung tangga. Ya, puncak spiritual ya harus langit. Karena puncak gunung adalah merupakan apa? Langkah pertama untuk mencapai langit. Nah, ini merupakan metafor saja, bukan langit yang harus kita capai. Gitu. Berarti kita itu setelah keluar dari pendakian itu akan menemukan ruang yang tiada terbatas, kosong gitu ya. Sebetulnya dikatakan kosong. Yang dimaksud kosong di sini adalah tidak bisa dikonsep, tidak bisa dipahami. Dia kosong dari pemahaman apapun, kosong dari sebutan apapun, kosong tidak dapat dipikirkan. Tan kinoyo ngopo, laisa kami selihi syai'un. Tidak bisa diucapkan, tidak bisa diprediksi, tidak ada ukurannya. Iya. Tapi dia ada. Dia nampak. Kata-kata kosong dan tidak kosong itu juga sebetulnya hanya permainan bahasa lagi. Tapi itu kayaknya lari ke yang saya dapat dari spiritual itu. Setelah aku dapat di ruang kosong, aku kan gini. Setelah aku masuk, tapi nyatanya kok malah saya sendiri. Setelah aku keluar ada dua lagi. Gitu. Setelah aku masuk lagi, aku bersemayam di tempat itu. Diri jasad ini aku gak menemukan. Ya. Yang aku temukan itu adalah keheningan. Nah, itu yang sampean temui adalah samudra. Sedangkan ketika kamu sampai keluar itu ombak. Ya. Berarti keraguan saya ini sebenarnya yang lama itu gak salah ya, untuk bisa nyelam. Tapi masalahnya samudra sampean mungkin masih di pantai atau sudah di tengah samudra. Dalamnya beda. Ya. Ketika sampean sudah mampu mencapai di tengah, sampai bisa memberikan pencerahan pada siapapun dan bisa memberikan penjelasan pada siapapun. Rahasia Tuhan ada di dalam dirinya. Sebagaimana kan Tuhan pernah bilang, aku adalah rahasianya. Ya kan? Karena rahasia Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Tapi manusia yang sudah mengenal dirinya. Kalau manusia belum mengenal dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal Tuhan. Jadi rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang sudah mampu mengenal dirinya.
Karena setiap orang punya samudra yang sama, tapi banyak orang yang tidak menyadari samudranya. Mereka masih terombang-ambing dalam ombak-ombak. Mereka masih terombang-ambing, belum mampu masuk ke dalamnya. Sedangkan bagi orang-orang yang sudah mencapai dasar lautan, dasar samudra, dia pun bisa menikmati ombaknya sebagai tariannya. Oh iya, ini saya karena jenengan itu cerita tarian gitu, Iya. secara tidak langsung. Aku tuh sempat menyimak tariannya Sambiar itu. Ya. Saya tuh mendapatkan tarian itu karena kata sampean kan itu tari kalau di versi Islam itu hakikat, ya. Tingkatan, bukan itu tarian dinamakan hakikat, bukan. Itu tingkatan penjiwaannya di dalam tarian itu identik dengan ketingkatan hakikat, kan begitu. Saya itu sangat setuju di situ. Saya menemukan gitu. Menemukan gerak-gerik jenengan itu yang begini, yang begitu. Oh, begini. Manusia itu awal mualanya itu seperti itu. Terombang-ambing oleh keadaan hitam dan putih. Terus jenengan itu kepala di bawah, kaki di atas, kebuka. Kan begitu toh? Ya. Dan saya itu menemukan jawaban kalau di keyakinanku itu kan huruf lam alif. Setelah keluar dari itu jatuh sampai, bukan jatuh, melepas dari kepala yang di bawah ya. Nah gini, kepala di bawah sampai itu langsung begini. Oh, berarti yang ini sungguh nyata menguasai. Bila kehidupan manusia itu tidak digunakan akal pikirannya awal dahulu, pasti akan seperti tarian yang pertama, terombang begini, loncat sana, loncat sini. Setelah dia itu sadar kalau hidup itu memerlukan ketenangan jiwa yang ditransformasikan kepada akal dan pikiran sehingga mendapatkan kejernihan dalam hidup dan berperilaku budi pekerti yang luhur, maka disitulah dia akan ketemu dengan sang pengabdi, begitu ya. Apa itu sebetulnya tarian yang ajarkan itu sebetulnya sudah merupakan perwujudan bagaimana kita melakukan penyelarasan diri terhadap yang di dalam diri kita. Bagaimana menyelaraskan ombak dengan samudranya, ya. Bagaimana menyelaraskan diri dengan samudra kita sendiri. Jadi ketika kita menari, tarian itu betul-betul tarian samudra. Karena ombak dan samudra itu bukan dua, satu. Ya. Satu. Bahkan sampai mencari, ada nggak batasan antara ombak dengan samudra? Nggak ada. Ya ada cuma pandangan kita sendiri. Nah, sedangkan manusia kan hanya melihat bentuknya. Iya. Yang disebut samudra karena bentuk, disebut ombak karena bentuk. Dan manusia nggak mampu melihat substansi yang sebenarnya dari samudra ataupun ombak. Karena ombak dan samudra secara substansial satu, ya. Tapi dari segi bentuk dia dua. Dan kita dipermainkan oleh bentuk. Itu yang membuat kita terpisah. Itu yang membuat manusia terpisah dengan dirinya sendiri. Terpisah dari Tuhannya, terpisah dari kenyataannya. Sehingga manusia harus mencari siapa dirinya yang sebenarnya. Dan yang disebut diri yang sebenarnya adalah ombak dan samudra. Dua elemen tapi jadi satu itu ya. Iya. Sedangkan yang dipahami manusia bukan ombaknya tapi bentuk ombaknya. Ya, kedua ini yang sebetulnya yang disebut penyelarasan diri. Penyelarasan diri gitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya alhamdulillah bisa jadi, tambah mendapat keyakinan gitu, luar biasa. Bagaimana bagaimana yang seringkali menggunakan metafor bahwa di dalam menari itu selalu ada tarian dan penari. Kita tidak bisa melihat penari tanpa tarian, dan kita nggak bisa melihat tarian tanpa penari. Sampai bisa melihat tarian? Tidak bisa. Harus ada penari. Ya. Tarian dan penari itu satu adanya. Tapi kenapa ada dua sebutan, tarian dan penari? Nah, di sini lah. Dua sebutan itu hanya untuk kebutuhan pikiran.
Pikiran tuh selalu membutuhkan sesuatu dalam bentuk dualitas. Karena pikiran tidak bisa belajar kecuali dalam bentuk dualitas. Ya. Itu watak dari pikiran, dia selalu ingin belajar, tapi dia hanya mampu menangkap semua dalam bentuk dualitas. Nah, kita harusnya tidak teracuni oleh apa yang dibutuhkan oleh pikiran kita. Jangan ikut menikmati apa yang dinikmati oleh pikiran kita. Karena kita bukan pikiran. Dan pikiran bukan kita. Tapi banyak manusia yang mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Itu bukan satu, banyak umum itu. Itu yang dikatakan dengan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada, katanya René Descartes. Itu orang-orang yang tidak sadar bahwa sebetulnya setiap orang adalah pikiran itu sendiri. Karena setiap orang baru mampu mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Makanya ketika pikirannya kita salahkan, dia ikut marah. Karena dia masih terjebak dalam pikiran. Bahkan mungkin lebih ekstrimnya, dia masih jadi budak pikirannya sendiri. Dia masih menjadi hamba dari pikirannya sendiri. Ini yang disebut sudra. Oh iya, gini ya. Kalau ada kesamaan nggak dengan Hindu, seperti kayak Narayan, seperti apa itu, Wisnu, Narayan, Wisnu, terus Siwa itu? Semua pada intinya sama. Enggak, maksud saya tuh gini. Narayan itu kalau diidentik dengan agama Islam, itu apakah itu nabi atau malaikat? Saya itu kurang memahami di situ gitu. Semuanya bisa disebut nabi. Kalau dalam Hindu disebut avatar. Kalau dalam Buddhis itu yang disebut dengan Buddha. Itu sebutan-sebutan untuk orang-orang yang sudah mencapai jati diri. Muhammad juga merupakan sebutan orang yang sudah mencapai jati diri. Sebelum manusia itu mencapai jati diri, maka dia disebut insan atau manusia. Disebut insan atau manusia karena dia masih menjadi budak dari pikirannya sendiri. Maka manusia harus mencari jalan untuk mencapai kesempurnaannya. Insan harus mencapai insan kamil. Kalau belum kamil, nah kamil itu baru ujung. Karena bukan insan kamil tujuan kita. Insan kamil itu hanya tangga yang paling atas. Oh iya. Masa kita harus berdiri di anak tangga? Ya enggak, dia hanya anak tangga saja membantu kita untuk alat itu. Ya kita harus lepas dari, tinggalkan tangga lagi. Nah, otomatis insan kamil itu harus kita tinggalkan. Sehingga kita mampu mencapai diri kita yang sebenarnya. Dalam Islam, diri kita yang sebenarnya itu disebut Muhammad. Disebut Buddha, Avatar. Atau Wisnu itu sendiri. Itu nama. Itu nama. Ya. Jadi sebutan-sebutannya ya Nabi, Rasul. Nah, Nabi Rasul ini kan sebutan, tapi siapa yang jadi Nabi? Siapa yang jadi Avatar? Siapa yang jadi Buddha? Sang pencipta itu sendiri sebenarnya. Mungkin gitu ya. Ya boleh ya, seperti yang saya katakan bahwa ombak dan samudra itu nggak jauh beda. Ombak itu kan merupakan gerakan dari samudra. Ombak merupakan tarian dari samudra. Gerakan alam ini adalah gerakan Tuhan itu sendiri. Jadi nggak perlu ragu-ragu itu. Oh iya, iya. Tapi kebanyakan tuh gini sekarang tuh teman-teman saya tuh banyak yang belajar spiritual. Di dalam meditasinya itu kebanyakan dia itu lama prosesnya, terhambat dengan ini. Itu untuk cara penyelesaiannya secara pengalaman yang sendiri. Ya jenengan itu apa ada langkah yang lebih mudah, yang lebih efektif gitu loh ya? Ya di jelas dalam semuanya meditasi yang begini. ada langkah yang lebih mudah. Jelas yang punya metodenya. Metode yang lebih Mudah akurat gitu gitu ya. ya. Karena ada persyaratan untuk mengetahui metode ini. Gitu. Ya hambatan pertama adalah pikirannya. Itu hambatan paling pertama adalah pikiran. Pada umumnya itu. Ya. Kemudian keyakinannya dan pemahamannya. Otomatis hambatan pertama pikiran dengan segala macam pengetahuan yang ada di dalamnya itu hambatan. Makanya kalau kita ingin mencapai itu semuanya, maka kita harus bisa membedakan mana pengetahuan yang kita dapat pikiran dengan mana pengetahuan yang sebenarnya.
Karena pengetahuan yang kita peroleh dari pikiran seluas apapun itu hanya setetes air. Karena pengetahuan yang sebenarnya itu seperti samudera. Dan pengetahuan manusia sehebat apapun, seluas apapun hanya setetes. Dibanding dengan pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan tentang kenyataan yang sebenarnya. Terus kalau untuk pengaturan nafas itu di dalam bermeditasi atau kalau bahasa Arabnya kan berkholwat gitu, itu gimana? Apa mengikuti nafas atau detak jantung gitu? Itu metode pernapasan itu bermacam-macam, bermacam-macam. Itu hanya teknik saja. Tinggal tergantung konsep yang mendasari teknik itu bagaimana konsep. Ya. Karena apapun yang dilakukan manusia nggak jauh dari konsepnya. Apapun yang dilakukan oleh manusia nggak jauh dari prasangkanya. Jelas prasangkanya akan tergantung pada luasnya dia punya wawasan, luasnya dia punya pengetahuan dan pengalaman. Kalau pengalamannya terbatas, maka dia punya wawasan konsep yang terbatas juga. Maka pengalamannya pun menjadi terbatas. Jadi pengalaman dan wawasan ini seperti kaki kanan dan kaki kiri. Harus seimbang. Dan harus bergantian. Harus bergantian pengalaman dan wawasan ini. Seperti kaki kanan ini kan. Nah, kalau bareng-bareng malah nanti namanya kuntilanak. Ya betul, Bocor. betul.